Selamat siang para pencari keadilan, kembali lagi bersama kami di podcast Maranggi. Mari kita bincang-bincang lagi, di mana pada kesempatan kali ini podcast Maranggi menghadirkan Bapak Igede Adi Mulyawan SHM Hum selaku narasumber. Beliau merupakan hakim di Pengadilan Negeri Purwakarta dengan pengalaman yang luar biasa, dengan khasanah keilmuan yang juga luar biasa setelah 13 tahun ya Pak mengabdi sebagai hakim. Di mana pada sore hari ini kita akan berbincang dengan Pak Adi mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yakni keadilan restoratif atau yang lebih populer dikenal sebagai RJ. Nah, Pak Adi, sebenarnya RJ itu sendiri apa sih, Pak? Jadi RJ kalau kita buat sebagai suatu kepanjangan, RJ itu adalah Restoratif Justice, yang sebagaimana bahwa suatu keadilan yang berorientasi kepada hubungan pemulihan, baik itu dari sisi pelaku tindak pidana, korban, begitu pula elemen-elemen lainnya seperti keluarga terdakwa, keluarga korban, dan masyarakat. Sehingga tujuan daripada RJ itu merupakan bagian pendekatan penyelesaian tindak pidana yang berorientasi pada pemulihan, yang tidak lagi berorientasi pada suatu pembalasan. Demikian. Kalau yang kita dengar di masyarakat kan sebenarnya terdapat, kalau saya rasa itu ada kebingungan ya Pak. Sebenarnya itu RJ ini apakah kemudian model penyelesaian atau malah justru penghentian perkara gitu Pak. Nah kalau dari kebijakan dari Mahkamah Agung ini sendiri memaknai RJ ini seperti apa Pak? Jadi Mahkamah Agung itu sendiri secara normatif telah mengeluarkan suatu produk Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024 yang dalam hal ini bahwa RJ itu sendiri sebenarnya suatu pendekatan penyelesaian tindak pidana dalam sistem peradilan pidana. Namun demikian, bukanlah RJ itu bersifat menghentikan suatu perkara. Karena tidak bisa kita lepaskan dari asas tentang suatu pertanggungjawaban pidana, suatu perbuatan pidana pada asasnya yaitu ada kesalahan, ada kemampuan untuk bertanggung jawab, tidak ada alasan pembenar ataupun pemaaf sebagai penghapus tindak pidana. Sehingga segala perbuatan pidana secara asas tetap harus ada pertanggungjawaban pidananya. Namun demikian bahwa RJ itu sendiri adalah bukan untuk menghentikan suatu perkara, cuma suatu proses pengalihan penanganan yang lebih mendekatkan pada sifat-sifat humanis dan sifat-sifat pemulihan. Kira-kira demikian. Berarti tidak serta-merta ketika sebuah perkara itu diterapkan RJ, tidak serta-merta berhenti ya Pak proses dari perkara itu sendiri ya? Iya, jadi RJ itu tidak sama sekali tidak menghentikan proses perkara itu, tapi tetap berujung pada suatu produk yang dalam proses peradilan itu tentunya mengarah pada produk putusan yang nantinya adanya RJ itu akan menjadi suatu pertimbangan-pertimbangan di dalam putusan. Kalau untuk perkara yang dapat di RJ itu sendiri, apakah semua perkara atau ada perkara-perkara tertentu gitu Pak? Ya, jadi konsep RJ secara dalam arti luas sebenarnya memaknai bahwa setiap perkara memungkinkan untuk adanya suatu kondisional mengarah kepada pemulihan. Namun hal tersebut tentu dengan merujuk kepada norma yang ada di dalam Perma nomor 1 tahun 2024 bahwa ada beberapa syarat suatu perkara dapat di-RJ. Di antaranya bahwa tindak pidana tersebut tindak pidana ringan atau dengan kerugian maksimal secara materi 2.500.000 atau kerugian tidak melebihi dari UMR suatu provinsi. Kemudian yang berikutnya bahwa suatu perkara itu merupakan delik aduan. Jadi hal tersebut delik aduan bukan delik biasa yang dalam kategori hal-hal mana yang menjadi delik aduan. Kemudian yang berikutnya bahwa suatu tindak pidana itu
di dalam suatu dakwaan, salah satu dakwaan ada ancaman pidana di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun. Nah, kemudian ada juga disebutkan yang menjadi syarat bahwa RJ dapat dilaksanakan dalam tindak pidana lalu lintas yang merupakan kejahatan. Bukan pelanggaran ya. Jadi yang mana dalam tindak pidana lalu lintas tersebut terdapat pasal-pasal yang merupakan bagian dari kejahatan. Mungkin itu hal-hal yang sekiranya menjadi suatu batasan bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan proses RJ. Oke. Berarti memang tidak semua tindak pidana ya Pak dapat diberlakukan RJ dalam konteks perma itu sendiri. Secara normatif demikian. Oke. Tapi kalau dalam praktiknya Pak, ketika sudah ada perdamaian antara pelaku dan korban, cuma kejahatannya itu tidak kemudian termasuk ke dalam lingkup hal-hal yang kemudian dipersyaratkan di dalam perma itu tadi, apakah kemudian dapat dipertimbangkan oleh hakim juga Pak? Sebenarnya konsep yang dibangun dalam konteks hukum modern saat ini sudah mengarah kepada bukan lagi pembalasan atau retributif. Jadi cara pandang hakim modern saat ini bahwa segala sesuatu apabila hal suatu tindak pidana yang terjadi yang berimplikasi juga pada korban, keluarga terdakwa, mengarah kepada pemulihan dari situasi yang ada, karena tidak menutup kemungkinan seseorang yang pernah dipidana, kemudian dia selesai menjalani pidananya, berinteraksi kembali dengan pihak korban, yang tentunya diharapkan bahwa hubungan ke depannya akan menjadi lebih baik. Bukan menjadi ajang balas dendam secara batin bahwa permasalahan ini belum selesai karena saya sudah dipidana. Nah, kemudian berkaitan dengan hal tersebut, tentunya bagi hakim bahwa hal-hal yang demikian, adanya kesepakatan-kesepakatan di luar ataupun di dalam persidangan ditunjukkan ada keikhlasan untuk bersepakat berdamai, sedangkan dalam hal ini tindak pidana yang didakwakan bukan daripada suatu syarat untuk dapat di-RJ-kan, tentu hakim akan menjadikan itu sebagai suatu pertimbangan, khususnya dalam hal-hal meringankan. Jadi memang kembali lagi karena RJ itu kayak tadi yang Bapak bilang bahwa titik tekannya itu adalah pemulihan kepada para pihak, meskipun mungkin tidak termasuk ke dalam syarat yang dapat di-RJ-kan, itu dapat dipertimbangkan oleh hakim berarti ya Pak ya, untuk kemudian memutus minimal untuk meringankan, seperti itu ya Pak? Iya. Jadi sebenarnya hal demikian bagi hakim-hakim pendahulu kita sebenarnya sudah melaksanakan hal-hal seperti itu, tapi belum diformulasikan secara normatif. Dalam praktik sudah sangat sering terjadi. Karena tujuan keadilan sebenarnya bukan semata-mata untuk menghukum seseorang, tapi bagaimana memberikan suatu pidana itu bermanfaat bagi semua pihak. Tapi apakah kemudian jika kesepakatan perdamaian itu Pak baru dilaksanakan sebagian, atau bahkan mungkin ada beberapa hal yang lebih banyak yang diingkari daripada yang dilakukan oleh pelaku dalam hal ini, bagaimana kemudian hakim memandang hal tersebut? Kesepakatan RJ ini tentunya dilandasi atas kesepakatan ya, harus diawali oleh suatu kesepakatan. Nah, kesepakatan itu kapan bisa dituangkan dalam bentuk tulisan? Norma menggariskan bahwa untuk mencapai kesepakatan itu dapat dilaksanakan sebelum tuntutan pidana. Karena kenapa? Karena di dalam tuntutan pidana pun nanti akan menjadi suatu pertimbangan bagi penuntut umum di dalam melakukan penuntutan apabila sudah terjadi RJ. Itu terletak pada kesepakatan atau pembentukan kesepakatan. Nah, kemudian pertanyaannya berikutnya, bagaimana pelaksanaannya? Nah, inilah pelaksanaannya ini seringkali menjadi problem, di mana ketika putus bisa saja tidak dilaksanakan. Nah, itu yang sering terjadi kemungkinan-kemungkinan. Nah, menyikapi hal tersebut, tentunya apabila pihak terdakwa misalnya mensepakati namun membutuhkan waktu, yang tentu ini juga akan seiring sejalan waktu penanganan perkara.
Maka biasanya di dalam putusan yang membutuhkan waktu pelaksanaan RJ itu akan memuat syarat umum dan syarat khusus. Misalnya dilakukan pidana percobaan, di dalamnya akan ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat khusus salah satunya adalah dalam jangka waktu tertentu apabila terdakwa tidak melaksanakan kesepakatan yang ada, maka akan dilaksanakan pidana dari percobaan itu. Oke, ya, Pak. Kalau terkait dengan ini Pak, dalam praktek itu juga kalau kami pernah baca dan pernah kami ketahui, ada bentuk perdamaian di mana ganti kerugian itu tidak dilakukan oleh pihak pelaku, tapi pihak ketiga Pak. Nah, dalam perspektif RJ, dalam kerangka Perma 1 2024 itu sendiri, apakah model ganti kerugian seperti ini dapat menjadi pertimbangan bagi hakim juga untuk kemudian meringankan ataupun meringankan hukuman bagi pelaku? Iya, saya tadi mungkin agak terlupa bahwa ada beberapa perkara yang dapat di-RJ. Salah satunya adalah perkara anak yang proses diversinya tidak berhasil. Tidak berhasil. Kalau kita melihat kondisi demikian, misalnya sebagai contoh, kalau kita dalam konteks anak, ini anak secara materi adalah anak yang mungkin belum dapat melakukan penghasilan untuk secara materi. Kemudian apabila ternyata ada tuntutan kesepakatan untuk memberikan sejumlah materi, maka apakah harus anak yang bersangkutan sebagai pihak yang kemudian memberikan materi itu? Nah, itu saya pikir agak nonsen dalam kehidupan sosial. Maka norma memberikan ruang bahwa suatu penggantian kerugian berupa materi itu bisa dilakukan oleh orang tua atau pihak ketiga. Gitu. Secara yuridisnya memang sudah digariskan seperti itu. Kalau untuk pelaku dewasa memungkinkan juga nggak Pak? Pelaku dewasa sangat memungkinkan juga, misalnya dilakukan oleh pihak keluarga. Secara finansial memang misalnya korban ini, terdakwa ini tidak berkecukupan secara finansial. Namun mereka memiliki keluarga yang dalam hal ini dapat memberikan kontribusi. Perkara ini dapat berjalan secara damai untuk pemulihan. Jadi tidaklah ditutup ruang bagi pihak ketiga ataupun keluarga ataupun majikan misalnya untuk mengganti kerugian yang telah disepakati atas suatu tindak pidana yang terjadi. Berarti memang pihak ketiga dalam hal ini baik dalam perkara anak maupun perkara pelaku dewasa dapat berkontribusi juga untuk kemudian melakukan ganti kerugian ya Pak ya? Iya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir Pak. Nah, ini kan sebentar lagi sudah akan diberlakukan KUHP baru. Terkait dengan konteks RJ ini sendiri Pak, bagaimana kemudian implementasinya nanti? Apakah kemudian dia selaras dengan adanya KUHP baru ini atau seperti apa Pak? Ya, jika kita mengaitkan mulai dari Wetboek van Strafrecht yang merupakan terjemahan dari MVT atau Memory Vantuleting, kemudian menjadi Undang-Undang 1 tahun 1946 yang kita ketahui itu menjadi KUHP yang berlaku saat ini. Terkait pemidanaan itu diatur di dalam pasal 10 tentu tentang pidana pokok dan pidana tambahan. Yang semua pidana dan kemudian pasal-pasal kejahatan maupun pasal pelanggaran itu berorientasi kepada pemidanaan berupa penjara. Nah, paradigma yang dibangun itu akhirnya berubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, yaitu tentang KUHP kita yang akan berlaku di 2006 ini. Khususnya di pasal 64 itu kalau nggak salah, bahwa pidana pokok itu penjara memang dalam urutan pertama, kemudian sampai dengan pidana pengawasan, pidana denda, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, yang ini menentukan gradasi pemidanaan. Nah, KUHP yang baru ini sudah mengakomodir sebenarnya RJ. RJ itu sendiri juga akan meliputi bahwa pidana penjara adalah alternatif terakhir. Maka pidana penjara di dalam KUHP baru ini
memang menekankan kepada letak tertinggi sebagai suatu gradasi daripada pemidanaan kepada pelaku tindak pidana. Dan orientasi daripada KUHP yang baru ini juga menjauhkan daripada pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana. Sepanjang hal-hal tersebut masih mampu untuk memberikan akomodasi terhadap pemulihan, maka itu yang akan lebih diutamakan dalam konsep KUHP yang baru ini. Tapi apakah kemudian titik tekan terkait dengan pemulihan terhadap korban itu sendiri juga kemudian muncul di KUHP yang baru itu, Pak? Pemulihan terhadap korban itu tetap memberikan suatu ruang untuk korban. Jadi telah memikirkan bagaimana konsep pemulihan itu memberikan ruang kepada korban di dalam KUHP yang baru. Misalnya ada contoh kerja paksa, kerja sosial. Nah, ini juga akan berdampak seperti apa terhadap korban. Tentunya hal tersebut tidak lepas tadi kesepakatan-kesepakatan yang ada. Memang secara tegas di dalam KUHP bahwa nomenklatur RJ itu sebagai bagian bahwa hal tersebut bersifat mutlak dalam pasal-pasal tertentu itu menurut saya lebih banyak tersirat. Baik, berarti dari diskusi kita pada siang hari ini dapat kita simpulkan bahwa memang keadilan restoratif ini merupakan paradigma dari penyelesaian perkara di mana terjadi pergantian tidak hanya kemudian menitik beratkan kepada pembalasan kepada pelaku, namun juga kemudian pemulihan keadaan kepada korban, di mana memang meskipun pada prinsipnya di Perma 1 tahun 2024 yang menjadi payung pelaksanaan restoratif justice di Mahkamah Agung, itu memang terdapat syarat-syarat perkara yang kemudian dapat diterapkan keadilan restoratif. Namun tadi berdasarkan diskusi dengan Pak Adi juga bahwa memang sepanjang terdapat kesepakatan perdamaian yang berisi kemudian poin-poin pemulihan keadaan kepada korban, termasuk ganti kerugian itu terjadi di antara pelaku dan korban, maka hal itu kemudian dapat dijadikan dasar oleh hakim kemudian untuk menjatuhkan pidana yang kemudian lebih sesuai kepada pelaku. Terima kasih banyak Pak Adi untuk waktu dan kesempatannya, untuk ilmunya yang banyak sekali juga. Saya yakin juga teman-teman yang kemudian menonton podcast ini dapat kemudian mengambil ilmu dan pemahaman baru terkait dengan keadilan restoratif. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di podcast Marangi selanjutnya. Dadah.